40, SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Jogja. Oh. SMA 6 Solo. SMA 6 Solo ya, Surakarta. Gitu kan. Oh, stempelnya cuma nggak ada SMA 6 Surakarta. Yang ada SMPP 40. Tahu nggak hasilnya? Plak. Sama seperti jasanya Pak Jokowi. SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Berani nggak mengungkapkan itu? Mikael Sinaga itu sama saya. Iya benar, kemarin dia ungkapkan masalah itu. Ada stempel SMP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Gitu loh. Jadi kita jangan bohong. Itu ada. Gitu loh. Jangan disembunyikan hanya karena itu melemahkan apa mereka gitu loh. Mikael Sinaga, Sentana TV, apa yang Anda lakukan itu adalah pembohongan, pemelintiran dari kebenaran yang ada. Kita kan bukan robot precise. Kadang-kadang operatornya sambil nonton TV, nonton sinetron, beda-beda posisi legalisir, stempel legalisirnya. Itu aja bisa jadi masalah. Bisa jadi bahan sama mereka. Kemarin sore, memang modal berapa dia? Iya betul. Menelusuri ini, langsung nyepelin saya. 100 juta kan dia buat terbit buku itu. Pret! Lah, itu uang pre-order. Ya Sebelum ampun. terbit, kita kan soft launching di UGM. Ya, di UC UGM. Ya. Itu dapat pre-order langsung 187 juta. Ya, jadi paham kita sekarang kenapa ketika abang mengambil jalan sendiri, ya kan, sudah nggak ada lagi argumentasi. Ya karena mereka sibuk podcast, bukan mencari data kan. Sampai jam 12 malam bahkan sekarang untuk memengaruhi opini publik. Bukannya sibuk mencari ahli, mencari saksi, cari data. Roy Suryo nggak pernah keketoyan tuh. Ya, setelah Jogja ada orang, masuk TV dia kejar ke Jakarta, itu terbang. Terus apa cerita dari Rismond dia yang nampilkan di TV? Dia lagi cerita di TV kan apa temuan saya di lapangan. Bang Andi, Yuk. ini saya Andi. kaget loh soal Soalnya saya geram tadi iya, statementnya iya, Refli iya, Harun iya. kan. Iya, Apa katanya? Anda kemarin Alhamdulillah sore katanya. itu loh. Hebat kali. Narsumnya Bambang Tri aja saya yang nelusuri kok. Iya. Sampai apa itu Semarang masuk dalam, Berarti- Salatiga masuk dalam. berarti dalam banget itu mau penelitian itu bang. Ya tadi naluri. Saya mencoba saat itu bener gak sih di gitu loh. Dia nggak main-main. Narsumnya si Bambang Tri ini gitu loh. Ya. Bahkan sampai saya open donation loh. Dia kenceng 125 100 juta kan. 5 juta sampai dibayar utang-utangnya lunas. Bantuin bayar utang. Iya. Setelah itu abang yang punya utang. Tapi ini seru nih, ini belum. Oke, lanjut. Tapi bang, ini kan menarik karena belakangan selama ini kan selalu diomongin yang soal bukunya Bambang Tri itu Jokowi Undercover ya, iya kan. Nah ternyata Bang Rismond udah telusuri dan salah satu korban. Aduh. Tapi ya. Dan ini yang sering kali dipakai oleh entah influencer atau siapapun hater siapa Jokowi lah. Lu anak PKI, lu bla bla. Iya. Ternyata nggak ada satu pun narasumber yang mungkin sudah meninggal semua kali bang. Oh ya, ada mumpung ingat ini. Ini mungkin perdana saya ceritakan. Apa itu? Ya, mumpung saya ingat. Jadi adalah narsum di Solo. Nggak tahu narsumnya Bambang Tri atau narsumnya orang-orang komunitas yang anti Jokowi lah di Solo kan gitu. Ini ada ini satu angkatannya Joko Widodo di SMPP 40, SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Jogja. Oh. SMA 6 Solo. SMA 6 Solo ya, Surakarta. Gitu kan. Oh, stempelnya cuma nggak ada SMA 6 Surakarta. Yang ada SMPP 40. Tahu nggak hasilnya? Plak. Sama seperti jasanya Pak Jokowi. SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Berani nggak mengungkapkan itu? Mikael Sinaga itu sama saya. Iya benar, kemarin dia ungkapkan masalah itu. Ada stempel SMP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Iya. Gitu loh. Jadi kita jangan bohong. Itu ada. Gitu loh. Jangan disembunyikan hanya karena itu melemahkan apa mereka gitu loh. Ada di Solo. Dia sendiri yang menjumpai dan itu fotonya dikasih ke saya. Cuma sayang saya ganti Terus yang HP. dalam kurungnya itu di Ada SMP 6 Surakarta.
Dia nggak berani nunjukin. Nggak berani nunjukkan. Oke. Gitu loh. Ada bang. Jadi banyak hal yang melemahkan mereka tutupi. Iya. Gitu loh. Jadi mereka pakailah sekarang ini SMP 40, kan SMA 6 Surakarta. Rosuryo kan begitu doang kan. Masuk kan cari nggak teman sangkatan Iya. Jokowi? Ada nggak SMA 6 dalam kurung SMA 6 Surakarta? Saya sudah dapatkan itu. Walaupun wawancarai Bekel Sinaga karena takut rame-rame. Jadi dia yang masuk, saya nunggu di luar. Terus dikirimlah fotonya. Ada le. SMA 6 Surakarta. Dalam kurung. Lemes lah bang. Abang udah ke sana? Aduh bang, Tapi di berapa sana kali ada bolak-balik ke Solo udah saya, di- Bang. udah di sana, tahu- Puluhan kali, ada tahu fakta 20, itu. 30 kali mungkin. Oh, Sering kali. Bang, tapi pernah nggak selama keliling-keliling itu terbersit saya ke Pak Jokowi dulu gitu? Kan neliti barang dia ini. Ya takutnya kan nggak diterima bang. Oh. Kita kan masuknya kayak makan bubur ya kan. Nah, Oh. benar nggak sih kan ditanya Pinggiran perdebatan tuh Hmm. selalu dibilang nggak ada dalam kurung SMA 6 Surakarta, hanya SMP 40 karena saat itu belum ada SMA 6 Surakarta katanya Rosuryo dan lainnya. Ada Dalam kurung. dan itu pasti jadi salah satu bukti oleh Polda. Dan saya mendapat juga itu secara independen ada tulisan dalam kurung SMA 6 Surakarta. Ya terserah kalau si Mikael itu bohong atau apa, terserah. Tapi kalau kita masih punya Tuhan, bahwa ia akan menghukum kita, jujur aja. Ada itu. itulah ada. omongan saya. Ada stempel itu. Persis dengan punyanya Pak Jokowi. Ya Tuhan, gemes sekali saya. Duh. Duit habis. Waktu, habis. tenaga. Iya. Tetapi kan gini bang, dengan begini, saya kan bisa cerita. Ya. Bahwa stempel itu ada. Halo, Rosuryo. Pernah nggak kau dapatkan yang nggak ada stempelnya? Nggak ada, maksudnya nggak ada tulisan SMA 6 Surakarta. Maika Sinaga, Sentana TV, apa yang Anda lakukan itu adalah pembohongan, pemelintiran dari kebenaran yang ada. Ini ada catatan ini. Kita baru pertama mendengar dari Iya. Jadi itulah Bang mereka Rizwan. sembunyikan kalau melemahkan apa mereka kan, nafkah mereka ya kan. Nafkah kalau saya lihat gitu loh. Jadi oleh karena itu kok saya ngomong terus saya kan. Gak apa bang. Gak apa-apa. Jadi penelusuran yang saya dapatkan tadi sheetnya Bambang Tri dengan narsum-narsumnya di yang katanya di apa Jokowi undercover, terus dapat foto loh itu bang. Cuma nanti saya coba di image saya saya korek-korek lagi pasti dapat tuh di HP saya yang lama. Itu dikirimkan oleh Mikael Sinaga, dia yang masuk ke dalam. Nah itu pasti ada ya. Di situ ada stempel yang persis punya Pak Jokowi itu loh. Udah pernah di-print? Ijazah SMA itu. Iya bang. Aku takutlah aku kalau bohong terus. Siapa tahu aku besok mati. Udahlah katakan aja lah pada adanya. Mau kalian bilang pengkhianat kayak termul kayak terserah. Yang penting I jujur. don't care. Saya juga nggak pejabat publik kok. Iya. Yang penting jujur. Iya. Betul. Menarik Vincent. Mantap ini baru Banyak yang saya kaget yang kalau wawancara Pak Kasmujo kan emang kedengaran suara abang di situ. Waktu ke library Iya, game juga iya. ada dengar suara abang. Tapi yang saya kaget itu yang penelusuran buku Jokowi undercover itu bang. Sampai segitunya. Sampai segitunya bang. Modal sendiri. Coba, bang. Terus Refli Harun dengan Enteng anak kemarin sore. Iya. Memang modal berapa dia? Iya betul. Menelusuri ini. Langsung nyepelin saya. 100 juta kan dia buat terbit buku itu. Pret. Lah, itu uang pre-order. Ya Sebelum ampun. terbit, kita kan soft launching di UGM. Nah, Ya di UC UGM. Ya. Itu dapat pre-order langsung 187 juta. Masya Allah. Itulah modal cetak. Loh, jadi bohong dong waktu Refli ngomong di rakyat Coba bersuara buktikan transfernya. Coba. Karena pengakuan Tifa itu pre-order. Dari sejumlah orang, ribuan orang. itu. Bukan uang dari kantong Refli. Aduh. yang Selama kena- ini yang- saya udah yang bilang, kenal saya dia udah mungkin ketawa mikir mungkin Bang ya. Refli itu termasuk bohir karena dia kan ngaku di Iya, dia lu rakyat kan nggak bersuara. tahu, gue juga ngeluar duit 100 juta gitu. Coba tunjukkan apanya, transfernya. Dan kapan itu? Ini banyak.
Pre-order di Kunangan City itu kami ketemu sebelum grand launching, cetak. Ya dia kepaparkan uang yang masuk sudah 187 juta, udah bisa cetak 1.000 eksemplar. Uang udah masuk, bahwa nanti kita kelola secara terbuka. Nanti penerbitnya bukan penerbit profesional, pihak ketiga, bukan penerbitnya dia, ahlinya kan miliknya Tifa, ya kan. Bahwa nanti bendaharanya kita tunjuk bersama bertiga, itu kan semua di Tifa semua disangkal seolah-olah dia playing victim sekarang gitu loh. Kan playing victim dia pintarnya gitu. Saya sudah menduga ketika saya buka ini pasti mainnya kartu playing victim gitu. Tapi biarlah Tuhan yang membalasnya, capek kita Bang. Capek. Yang penting apa saya katakan sebenarnya, terserah kau nanti balasan dari alam semesta ini kayak apa. Udah. Gitu. Gitu aja bagi saya. Bang Andi, apa ini banyak banget fakta yang Kan saya orang dalam Bang. Ya, makanya itu. Orang dalam. Ordal. orang yang sedang keluar ini. Makanya kalau kita Oke. dari sisi politik ya, dari sosial politik itu saya lihat. Makanya sekarang itu mereka begitu gencar bagaimana meng-LP-kan Rismon. Ya kan? Biar dia nanti itu tidak sebagai saksi yang mengetas semua. Bisa katakan apa? Saksi Mahkota. yang mahkota kalau istilahnya kita kan ya. Yang akan memberatkan mereka karena tahu betul untuk masalah itu. Itulah dicari jalan mereka untuk meng-LP-kan. Apapun dia akan lakukan untuk meng-LP-kan itu. Oke. Nah, karena dia akan menarik ini tidak sampai ke pengadilan. Dia akan menarik ini itu di jalur politik. Nah, dengan asumsi nanti pemerintah akan ikut campur di situ. Pemerintah. Jadi mana dia dulu? nggak tahu. Pemerintah Prabowo. Boleh loh dia jadi saksi. Kan seperti itu kan. Jadi artinya kalau ada opini yang dia bangun bahwasanya kalau mereka ditahan terjadi sesuatu chaos. Kan begitu. Syukurnya DPR itu tidak membuka pintunya untuk menerima mereka dalam RDP. Karena itu kalau masuk pintu di situ artinya jelas bahwasanya ini akan ditarik ke politik, bukan hukum lagi yang akan ditarik. Sebaik panglimanya di situ. Nah, ini masalah sebetulnya dengan hukum kita nanti ke depan seperti apa. Ini kan jadi jurisprudensi nantinya. Jadi Ya kan? kata Bang Rismon ada yang menjamin bahwa akan deponeering dan lain-lain. Ya, Mereka kan selalu bilang Makanya tentu berani ini ya. bisa diselesaikan di luar persidangan, luar hukum. Ya. Gitu. Pemerintah membentuk tim pencari fakta independen. Nah, seperti Enak itu. banget. Cari dong lu sendiri. Kan lu sudah nuduh. Nah, Lu cari sendiri independen, keluarkan dana. Katanya buku JWP bohir 100 juta. Coba 100 juta cari data sendiri, coba. Tunjukkan kalian ketoyan nginep gitu loh. Nginep berapa hari? Tunjukkan bahwa temuan kalian apa. Gitu loh. Terus narsum-narsumnya Bambang Tri, SMA-nya Pak Jokowi, yang teman-teman SMA-nya. Cari sendiri kenapa kok merengek ke negara? Kok jadi urusan negara tim pencari fakta independen gitu loh. Mereka ongkang-ongkang poktes meminta government turun tangan mengeluarkan dana untuk tim pencari fakta. Mereka sendiri cuma cuap-cuap aja gitu loh. Podcast terus. Podcast terus gitu loh. Ya keluarkan aja dana sendiri. Kalian cari buat tim pencari fakta sendiri. Oke. Gitu loh. Bang, ada satu yang selalu diulang-ulang gitu. Soal foto. Nama Dumatno, Bang. Ini pasti Kalau saya yakin kalau yang ini Bang Rismon tahu baik ini soal Dumatno. Gimana sejarahnya bisa Dumatno itu masuk ke... Jadi gini Bang, makanya saya bilang pada saat saya podcast kalau nggak salah di Sentana, selalu saya bilang ini masih debatable. Karena saya saat itu ya cuma menguji iseng aja dengan model yang belum didata latih dengan Asian faces. Sorry, berarti ini pun temuan abang yang mereka Roy Suryo juga melakukannya kayaknya. Tetapi selalu saya bilang ini belum fix. Gitu loh. Kenapa? Modelnya masih model kecil. Model yang besar dengan dilatih segala macam ras di dunia ini seperti ArcFace itu 500 mega modelnya Bang. 500 megabyte. Kalau yang saya pakai cuma 20 megabyte dengan data latih terbatas. Artinya di dalam machine learning atau neural networks itu false positifnya tinggi. Nggak tercover ya. Tidak konsisten outputnya. Nah oleh karena itu kita pindah ke model yang besar dilatih dengan data yang banyak dengan segala macam ras. Yaitu ArcFace. Dan itu ada di buku abang nanti. Ada di bab 10. Habis semua Gitu dong loh. argumentasi mereka, Bang.
Dan itu penjelasan tentang Dumano segala macam saya bahas loh Bang. 3 hari saya BAP. Saya penuhi semua pertanyaan dari penyidik. Terus dibilang Roy Suryo, karena Rismon menjawab BAP-nya, kami 2 tersangka. Sumpret. Vincent ya. Padahal kan sama-sama tersangka. Bukan Hanya karena saya menjawab BAP saya, mereka tersangka katanya kan. Udah nggak sehat. Pembohongan publik coba. Pertanyaan dari saya berapa ratus itu cuma pertanyaan tentang Roy Suryo dan Tifa itu cuma ada 2. Kapan kenalnya mereka di mana? Nah. 15 April 2025, ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Ya udah. Dan ternyata saya tanya Bang Arif Iksan, ternyata Dokter Tifa juga Nggak diundang. nggak diundang oleh TPUA. Sampai pada saat saya konversi dengan Bang Damai Herlubis setelah selesai acara itu, kami kopi-kopi, siapa perempuan itu? Itu tidak kami undang dia itu. Berkali-kali Itu dengan kata nada Bang emosi. DHL. Iya. Coba ditanya di sini. DHL kan dia udah koordinator. ngomong di sini. Bang. Udah juga. Berarti benar yang dia sampaikan. Jadi saya ngopi. Karena dia bilang kita ngundang, tapi Tifa kita nggak tahu. nggak kenal. Nah, gitu loh. Ternyata ada lettersnya, undangannya punya dari TPUA, wakil sekjennya Bang Azam, Arif Iksan. Memang yang diundang saya dan Roy Suryo. Nah, Tifa dari mana masuknya? Tanya dia lah Bang undang sini. Gak mau dia bang kesini bang. Iya. Belum mau, bukan gak mau. Belum mau. Menarik juga ya. Luar biasa. Aku mengenai Dumatno ya. Iya. Jadi kita jelaskan. Dumatno kebetulan teman saya. Oke. Dumatno teman saya, panggilan itu namanya Kedut. Itu teman bang, Teman baik. berani-beraninya mereka pakai gitu ya. Makanya waktu itu ketika munculkan siapa namanya Rustam Effendi itu ya, dia katakan bahwa itu adalah fotonya Dumatno dengan basis cerita bahwasanya ponakannya dia bertemu dengan anaknya Dumatno, dan anaknya Dumatno mengatakan bahwa itu foto ayah saya. Oke. Gitu loh ya. Jadi Dumatno udah diperiksa, nanti dia sudah di BAP juga. Dumatno itu lulusan dari STIE Surakarta, lahirnya tahun 77. Bagaimana lahir tahun 77 kok fotonya itu Mas? Jauh Pak banget. Jokowi lahir tahun 61. 61. Jauh kan? Banget. Jauh sekali gitu loh. Nah itulah dari mana dia punya cerita Ya seperti karena itu. nggak turun kayak Bang Rismon ke lapangan. Kemudian juga kan tadi kan dikatakan juga Jadi Bang Rismon banyak bias datanya yang dia itu. dia katakan bahwa Refli Harun juga sudah meneliti model rambut, model, ya kan? Ya kalau itu Ya, kalau mau mencari data itu udah kan Rustam Effendi selalu mengatakan Pasar Pramuka, Eko Sulistyo, bla bla bla. Rustam. Rustam Effendi kan selalu bilang Eko Sulistyo, Pratikno segala macam. Coba modali Refli Harun, modali Rustam Effendi supaya pergerakannya dia cari data itu apa? Kalau memang ingin mencari kebenaran, coba modalin, keluarkan modal kalian. Kalau selama saya di sana setahun, zong, nggak ada itu. Nih modal lu Mon, ke ini kami bantu dia transport bensin segala macam untuk mencari data. Nggak ada. Terus nanti Sombong hasilnya semua. dia yang mengumumkan. Dia yang ini cerita. Cuap-cuap. Ya. Bang, tapi ya mungkin banyak yang akan menolak kalau saya bilang harga kejujuran abang itu mahal. Secara personal abang dihajar habis-habisan. Dia sengkuni, ya pengkhianat, ya tukang tipu lah, tukang bohong, segala macam yang buruk itu. Mungkin separuh sifat setan tuh ada di abang sekarang. Dicapkan ke abang. Separuh, kalau dia 100% setan. Dia Makanya setannya. saya bilang, sebelum kalian menghakimi saya dengan segala macam label, ayo masuk ke persidangan. Nah, saya selalu bilang gitu. Ayo masuk ke Kalau persidangan. bicara hukum. Kalau lu memang yakin itu ilmiah, Ya. dengan punya data valid, saksi valid, ayo. Iya betul. Ayo. Kalau nggak berani, ngecut kalian. Hanya bisa melabel-label orang, pengecut. Apalagi, Rismon sudah SP3, kami juga harusnya laporannya sudah dicabut. Enak banget. Kita SP3 dimaki-maki terus dia mau sudah enak di aja. SP3 saya dimaki-maki, hasilnya mereka pakai untuk keselamatan hidup mereka. Jadi, oke, kalian simpanlah maki-maki kalian, semua pendukung Roy Suryo, kita nikmati the show nanti, persidangan ini. Oleh karena itu, saya juga mendesak nih, supaya kita selesaikan di persidangan. Kalau masalah tangkap, ya haruslah.
pasti persidangan itu. Iya, ditangkap dulu lah baru masuk persidangan lah. Jadi semua orang akan terbuka dirinya. Oh iya ya, Rizwan mengatakan, oh kemarin begitu. Tervalidasi ya. Rosyuro tervalidasi enggak? Begitu di persidangan itu. Jangan salah, ahlinya dari jaksa itu saya udah tahu hebat-hebat. Ya. Gitu. Ya mereka instansi Bang. Iya. Mereka Ya bisa pengacara negara. Jadi panggil ahli dari mana aja. Jadi ya kita tunggulah ini. Saya sayangkan kalau ini nggak sampai ke situ. Oh iya. Yang korban itu Masyarakat. korban propaganda Roy Suryo. Dan entah sampai kapan dia cuap-cuap, mungkin sampai 2100 selama dia hidup takkan begitu. Menurut Abang 3 aja propaganda maut Roy Suryo apa itu? Yaitu skripsi palsu maka ijazah palsu. Dengan cuma indera visual, human vision. Selalu dia bilang Karena begitu. menurut dia ada tanda tangan apa namanya? Memang dia ahli signature. Pernah nggak dia mendapatkan pengakuan dia ahli tanda tangan? Orang kan tanda tangan tergantung situasi hati juga. Mood. 10 kali kadang berbeda. Ada 100 lebih Iya. mahasiswa saya luluskan skripsi di Universitas Mataram. Tanda tangan saya kalau saya lagi kesel nggak ada duit ya udah gitu aja. Lagi lama lagi nih gajian nih tanggal tua, oke lah. Gratis soalnya bang, nggak bayar. Iya. Mahasiswa datang, Pak saya mau ini nih skripsinya mau selesai. Oke. Kadang-kadang gini aja saya kan. Terus tiba-tiba nanti, wah skripsimu palsu, tanda tangan Pak Rizwan nggak begitu katanya. Sama juga cerita stempelnya Michael Sentana itu yang katanya, oh nggak sama ini stempelnya. Stempel apa itu? Yang Nggak sama legalisir stempel itu. Ini ketika stempelnya beda. pendaftaran verifikasi Legalisir itu. di KPK. Aduh. Posisi legalisir. Legalisir malah. Kan gini di UGM bang. Nah, saya kan produk UGM juga kan. Pak legalisir ya mana aslinya dilihat. Oh ya berapa apanya berapa buah lembar. 10. Mungkin sambil nonton TV juga gini. Posisi Tunggu enggak ya, Pak? Bang. Nanti dekan ada nggak? Pas dekan ada langsung. Ya kan posisi stempel legalisir. Kita kan bukan robot precise. Kadang-kadang operatornya sambil nonton TV, nonton sinetron. Beda-beda posisi legalisir, Hal stempel sederhana itu legalisirnya. aja bisa jadi masalah. Bisa jadi bahan sama mereka. Berbeda yang kami dapatkan dari PDIP. Posisinya. Posisinya yang berbeda. Posisi legalisir dah. Yang berbeda. Stempel legalisir Stempelnya. berbeda. Meleset sekian milimeter gitu. Iya. Ya kan? Banyak juga teman-teman saya tanyakan mungkin malas atau maladministrasi, nggak punya juga tanggal memang bang. Tanggal Oh iya. Karena itu tanggal kan apa namanya? Dan Iya. itu Pak Jokowi udah punya beberapa Sampel kan, iya gitu loh. Jadi Tapi kalau tim Pak Jokowi kan nggak semua peluru dikeluarkan Bang. ini kan bahan materi di persidangan. pengadilan. Padahal benarnya mereka itu adalah petualang-petualang di tengah jalan ini, pendompleng-pendompleng semua. Justru Bang Egy Sujana dan Tulang DHL inilah yang membawa kita sampai ke sini, dan mungkin kesempatan Pak Jokowi untuk menunjukkan menyudahi ini ya karena Bang Egy Sujana juga. Jadi saya minta kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu hadapi dengan gentle, jangan membuat selagi sesuatu ya untuk memperlambat atau memperpanjang yang namanya proses di pengadilan itu dengan laporan LP dan LP dan LP itu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan